Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Ketua STI Sadra Dr. Khalid Al-Walid yang baru saja datang dari haji, mudah-mudahan dapatkan haji mabrur. Yang saya hormati juga para deputi, para dosen, sivitas akademik yang maaf saya tidak sebutkan satu-satu, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kita bagi-bagi tema yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi. Kenapa ada dua tema? Memang sesuai spesialisasi masing-masing. Tadi kita sudah banyak mendengarkan tentang paparan Al-Ghadir dari sisi sejarah dan hadis, dan saya diminta untuk menyampaikan dari sisi yang lain. Dan karena tadi di sini juga ada Afi, maka kita juga akan membahasnya dari sisi perspektif teologis filosofis. Itu tentu jawaban yang tidak terlalu serius. Nah, jawaban yang serius mengapa harus ada teologis dan filosofis adalah bahwa sama dengan hal-hal lain di dalam keyakinan yang ada di dalam Islam, termasuk atau dimulai dari keyakinan pada keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selain nakal, selain adanya ayat-ayat Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga ada pandangan-pandangan, prinsip-prinsip teologis dan filosofis yang secara rasional membahas tentang kemestian, keharusan, keniscayaan adanya Tuhan untuk pencipta atau sebagai pencipta di alam semesta ini. Maka itu juga dalam hal kepemimpinan juga harus kita bahas kedua-duanya. Tentunya kalau melihat urutan yang biasa dilakukan secara epistemologis oleh mahasiswa Sadra khususnya di AFI itu saya dulu ya, baru beliau ya. Karena saya dulu yang menyampaikan secara prinsip-prinsip rasionalnya, baru kita lihat teksnya ada atau tidak, naskahnya ada atau tidak. Tapi karena penghormatan saya kepada beliau, saya minta beliau lebih dulu. Beliau masalahnya juga doktor dan lebih tua dari saya. Ya. Jadi saya sengaja mengambil pada bagian kedua. Insya Allah kita coba untuk membahas kepemimpinan itu dari sisi teologis filosofis. Tentu ada sebuah pertanyaan besar. Ada next, mungkinkah, bukankah filsafat itu berbicara tentang hal-hal yang universal? Apakah mungkin dia membahas tentang hal yang partikuler, yaitu kepemimpinan, apalagi kemudian kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib? Artinya sangat-sangat parsial, sangat-sangat partikuler. Mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan bahwa filsafat itu tidak bicara tentang masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang juz'i atau masalah partikuler. Dan itu yang mungkin juga ada di banyak benak setiap orang. Tapi kita bisa jawab bahwa prinsip universal itu diterapkan pada yang partikuler. Jadi prinsip-prinsip filsafat yang universal itu tetap saja dia tetap tidak kemudian stagnan sebagai sebuah prinsip universal. Justru karena dia adalah prinsip universal, maka dia bisa untuk kemudian diturunkan kepada hal-hal yang partikuler.
saya menemani beberapa orang tamu, paling tidak 2 kejadian. Yang pertama itu Tahriri, beliau dikenal sebagai juga ahli filsafat dan irfan, berkunjung ke UIN beberapa tahun yang lalu dan beliau sampaikan tentang filsafat Islam khususnya Mullah Sadra. Tiba-tiba di antara hadirin itu ada yang tanya, bagaimana pandangan Mullah Sadra tentang feminisme? Zamannya Mullah Sadra tidak ada feminisme dong, belum ada feminisme dengan apa yang ada sekarang. Maka seperti tadi Ketua Tahriri menjawab bahwa filsafat itu adalah membahas hal-hal yang universal, tidak membahas tentang yang partikuler, tapi dari situ bisa kemudian diambil, bisa kemudian diinterpretasikan atau bisa dilanjutkan sebagai sebuah pandangan karena dia berpijak kepada sesuatu yang universal. Yang kedua, ini agak humor, tidak serius sepertinya. Ayatullah Dr. Muhammad Khamenei. Beliau saudaranya Imam Ali Khamenei. Beliau sebagai seorang filosof di Iran terkenal, pernah datang ke Indonesia. Ustaz Khalid menemaninya di Jogja, UGM dan beberapa tempat. Beliau cerita, saya di suatu tempat ditanya, apa pandangan Mullah Sadra tentang terorisme? Wah, ini kan aneh juga ya. Apakah di zaman Mullah Sadra sudah ada terorisme? Dia tanya begitu. Tapi dia bilang, saya yakin Mullah Sadra itu adalah bertentangan dan tidak suka dengan terorisme. Apa alasannya? Mahasiswa Sadra pasti tahu. Apa alasannya? Karena Mullah Sadra meyakini as-shalatul wujud. Ya, as-shalatul wujud itu adalah menuntut bahwa tidak suka pada terorisme yang justru melawan wujud, ya. Itu mungkin jawaban agak humor ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa walaupun filsafat itu berbicara tentang universal, tetapi tetap saja bahwa dia bisa untuk diturunkan kepada hal-hal yang partikuler. Yang kedua, pandangan yang disampaikan oleh filosof atau teolog yang mutakallim itu pandangan dengan argumentasi rasional. Karena argumentasinya rasional, maka dia adalah termasuk bagian daripada apa yang disebut sebagai pemikiran falsafi, pemikiran yang berdasarkan kepada rasional, dan itu nanti juga bisa digeneralkan karena prinsip rasional itu tidak terbatas kepada satu masalah, tapi dia bisa digunakan untuk berbagai hal yang sama. Apa yang kemudian dipelajari dalam ilmu logika yaitu ketika ada haddul awsat, ada yang menyambungkan antara premis minor dan mayornya. Kemudian yang ketiga, pandangan sang filosof itu sendiri yang nanti kita akan nukil bahwa filosof itu walaupun dia membahas tentang hal-hal universal, banyak juga yang juga membahas tentang partikuler sampai kepada masalah kepemimpinan Imam Ali. Di antara para filosof dan teolog yang saya sempat mengumpulkannya, pandangannya ada 6. Pertama Muhammad Baqir Sadr, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Mullah Sadra, yang keempat Khoja Nasiruddin At-Tusi, yang kelima Allamah Hilli dan Ibn Arabi. Walaupun Ibn Arabi sebagian memasukkan filosof, masukkan arif, itu boleh saja. Tetapi intinya bahwa ingin saya sampaikan ini bisa masuk pada wilayah filosofis teologis, filosofis. Tentu selain ini banyak juga para filosof, para teolog yang berbicara dan menyampaikan tentang kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini waktu yang memungkinkan bagi saya untuk mencarinya. Insya Allah yang lain bisa juga ditambahkan. Yang pertama adalah Sayyid Muhammad Baqir Sadr dalam bukunya Bahthun Haulal Wilayah. Sepertinya buku ini sangat tipis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah judulnya dalam bahasa Indonesia Suksesi Kepemimpinan Pasca
Rasulullah atau pasca Nabi gitu ya. Di dalam buku ini beliau menulisnya masih sangat belia, usianya mungkin baru 20 tahun barangkali usia beliau, ya seperti anak-anak mahasiswa saja gitu ya usianya, tapi sudah menulis buku ya sampai sekarang menjadi bahan rujukan dalam kajian imamah. Beliau mengatakan bahwa ada 3 opsi logis tentang kepemimpinan pasca Rasulullah SAW itu. Opsi pertama adalah bahwa Nabi telah menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin setelah wafatnya beliau sesuai dengan berbagai referensi yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh sumber utama itu Ustaz Alwi. Yang kedua, kemungkinannya adalah Nabi wafat dan telah menyampaikan kriteria sang pemimpin setelahnya, sehingga umat memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemungkinan ketiga adalah Nabi wafat tanpa menyinggung sedikit pun tentang kepemimpinan. Ini bisa dibalik, bisa kita mulai dari kanan. Kalau Nabi kemungkinannya adalah tidak menyinggung sedikit pun tentang kepemimpinan, ini dalam kajian beliau ini sangat tidak logis, karena beliau sudah berjuang selama 23 tahun dengan perjuangan yang sangat besar, peperangan dan mengajarkan berbagai nilai-nilai dan ajaran Tuhan itu tidak mudah ya, dan juga mendapatkan berbagai tantangan sampai kepada nyawa. Banyak juga sahabat yang gugur. Tapi kemudian setelah beliau wafat dan beliau tidak meninggalkan wasiat, tidak kemudian mengangkat siapapun, ini kemungkinan pertama adalah sangat-sangat tidak logis ya, sangat-sangat tidak logis. Islam itu adalah agama yang komprehensif. Islam itu ada ajarannya komprehensif, tidak hanya berbicara tentang hal-hal besar sampai kepada hal kecil pun. Bahkan bagaimana cara kita masuk toilet itu diajarkan oleh Islam. Bagaimana adab kita dengan orang tua, pembantu, dan. Maka sangat tidak mungkin ketika Islam kemudian tidak berbicara apapun, tidak mengajarkan apapun tentang kepemimpinan. Atau yang kedua, Nabi itu sebenarnya sudah membicarakan kepemimpinan tapi tidak menyebut nama. Tapi Nabi hanya mengajarkan kriteria siapa yang layak untuk kemudian menjadi pemimpin. Kemungkinan kedua ini tertolak dengan apa yang terjadi, yang tercatat dalam sejarah. Kalau kemungkinan yang kedua ini yang memang betul dilakukan oleh Nabi, maka sahabat saat itu tidak susah untuk kemudian mencari pemimpin dan menunjuk pemimpin tanpa ada perdebatan yang sengit. Saya berharap mahasiswa perlu meluangkan waktu coba mencari di perpustakaan beberapa buku sejarah yang menceritakan tentang apa yang terjadi setelah Nabi wafat di Saqifah Bani Sa'idah namanya. Saqifah Bani Sa'idah itu mungkin seperti kalau sekarang ruang pertemuan pendopo di kelurahan atau kecamatan gitu ya. Dulu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saat ini tidak jauh dari Masjid Nabawi posisinya. Kalau tidak salah di sekitar pintu 32 gitu atau 23 saya lupa. Di situ sekarang diubah oleh pemerintah Saudi menjadi sebuah taman bunga. Itu yang kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tidak tahu sekarang Ustaz Khalid yang lebih tahu. Di taman bunga itu ditulis papan besar, disinilah tempat Saqifah Bani Sa'idah di mana diangkat Khalifah Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah SAW. Dalam sejarah perlu kita baca apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Tidak mulus. Mereka berdebat dengan perdebatan yang sengit. Bahkan ada yang menyebut ada korban di situ, ada yang meninggal di situ karena dibunuh. Dan mereka dalam perdebatannya itu betul-betul tidak jelas apa kriteria pemimpin itu, apa yang seharusnya menjadi barometer dalam memilih pemimpin. Sebagian mereka bilang bahwa kita yang lebih dulu masuk Islam,
Ya, orang muhajirin itu lebih dulu masuk Islam, maka kita yang berhak daripada Ansor. Sebagian lagi bilang minna amir wa minkum amir. Kalau kita tidak bisa ketemu, udah kita jadikan pemimpinnya dua, satu dari Ansar, satu dari Muhajirin, dan berbagai perdebatan. Ada yang bilang yang paling tua dan seterusnya, sampai akhirnya Khalifah Abu Bakar mengatakan, aku setuju kalau engkau wahai Umar yang jadi pemimpin. Tapi Umar bilang tidak, aku setuju engkau yang jadi pemimpin, dan Umar menghuduskan pedangnya. Aku baiat kepada Khalifah Abu Bakar, dan siapa yang melawan, pedang yang dikejar. Kira-kira begitu yang digambarkan oleh sejarah. Tentu pasti namanya sejarah, ada yang benar, ada yang juga boleh jadi ada distorsi. Tapi tidak mungkin semuanya tidak benar, ya. Sebagaimana kita menolak semuanya benar, boleh jadi juga tidak bisa kita tolak semuanya tidak benar. Tapi ini menunjukkan bahwa kemungkinan kedua itu tidak mungkin. Yang ketiga adalah kemungkinan yang sangat mungkin, yaitu bahwa Nabi telah menunjuk nama, karena memang Nabi tahu tidak siap masih masyarakatnya saat itu untuk kemudian memilih. Karena itu Nabi menunjuk, dan itulah perintah Allah SWT seperti ayat yang tadi sudah dibacakan dan hadis Idul Wadir yang sudah tadi sebagiannya dibacakan. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa, Asy-Syifa itu 9 jilid, kalau tidak salah 2 bagian adalah ilahiyat yang berhubungan dengan ketuhanan, yang salah satu babnya di akhir-akhir, kalau tidak salah sebelum bab ma'ad, beliau juga menjelaskan bahwa ada kewajiban kita untuk taat kepada imam, dan imam yang sebaiknya, beliau menggunakan kata sebaiknya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di atas, di sebelah kanan ini disebut wal istikhlafu bin nassi aswabu, dan istikhlaf yakni pergantian khalifah kepemimpinan dari Nabi kepada setelahnya, karena beliau sebelumnya menyebut bahwa pemimpin itu harusnya Nabi, dan setelah Nabi siapa? Ya khalifah. Khalifah itu bagaimana caranya? Beliau mengatakan bin nassi aswabu, adalah lebih benar ketika dia dengan nas, bukan dengan dipilih. Lanjut. Mula saja saya tidak menemukan di Asfar. Mudah-mudahan kalau ada yang bisa diluruskan, mungkin Ustaz Khalid dan yang lain yang lebih mumpuni dalam Asfar, barangkali juga ada Ustaz Ahmad yang lain, bahwa beliau juga bicara tentang kepemimpinan. Tetapi dalam syarah beliau, mula saja ketika menulis di komentar untuk kitab Ushulul Kafi, kitab hadis dalam mazhab Syiah, beliau dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan itu secara rasional haruslah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh nabinya. Beliau mengatakan bahwa secara rasional bahwa maqam imamah itu adalah sama dengan maqam nubuwah, dari sisi bahwa dia adalah fi mustawa ilahiyyin a'la minal mustawayat al-bashariyah al-dhatiyah al-khadi'ah, walidzalika yaqulu Allah Ta'ala fihim waj'alnahum a'immatan. Jadi secara rasional beliau buktikan dulu bahwa imamah itu adalah maqam tinggi, maqam ilahi, karena itu kemudian harus diangkat oleh Allah sebagaimana firman Allah waj'alnahum a'immatan, dan kami Tuhan yang menjadikan mereka itu imam, dan seterusnya. Karena waktu saya hanya secara singkat saja. Kemudian berikutnya Khoja Nasiruddin At-Tusi, khususnya yang di filsafat, tahu bahwa beliau salah satu filosof dan sekaligus mutakallim. Beliau menulis
buku namanya Tajridul I'tiqad, ya, sebuah buku yang mengumpulkan filsafat dan kalam, ya. Beberapa babnya di awal tentang filsafat dan kemudian beliau lanjutkan dengan kalam. Yang buku Tajridul I'tiqad itu kemudian disyarahi salah satunya oleh Allamah Hilli dengan nama Kashful Murad. Selain Allamah Hilli yang Syiah, juga ada beberapa ulama Sunni yang membuat syarah untuk Tajridul I'tiqad. Ini salah satu gambaran betapa di satu masa paling tidak ada masa di mana ulama Syiah dan Sunni itu saling menyarahi, mensyarahi, membuat keterangan terhadap bukunya, ya. Jadi ada titik temu, ya, titik temu, dan ada juga saling bertemu dan saling akomodir terhadap karya ilmiah, yang itu sayang di banyak masa tidak ada itu. Mungkin kita yang pernah kita baca mungkin seperti Faid Mullah Kashani ketika menulis Al-Mahajjatul Baydha fi Tahdzibil Ihya. Jadi beliau menulis komentar, bahkan di banyak tulisan beliau adalah menguatkan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya. Tentu sebagiannya ada yang beliau kritik, sebagiannya beliau tolak, tapi banyak yang kemudian beliau kuatkan, bahkan dengan hadis-hadis Nabi dan A'immah. Ini salah satunya Kashful Murad juga begitu. Ada beberapa ulama Sunni, diantaranya Al-Iji, Kushiji, itu beberapa ulama yang menulis tentang syarah daripada Tajridul I'tiqad. Dalam Tajridul I'tiqad, Syekh Tusi dan juga Kashful Murad Allamah Hilli ada beberapa masalah di mana beliau dengan tegas menyatakan dan juga dengan rasional bahwa imam itu haruslah dipilih, karena imam itu adalah pelanjut kenabian, dia adalah fungsinya sama dengan Nabi dan tidak boleh dia salah, dia harus maksum, karena kalau dia tidak maksum maka akan terbalik, nantinya justru imam menjadi makmum dan makmum menjadi imam, karena harus diingatkan oleh orang lain, dan artinya imam itu mengikuti orang lain dan seterusnya. Sehingga kemudian akhirnya beliau mengatakan bahwa wahuma mukhtassani bi Aliin alaihissalam, dengan kriteria bahwa dia adalah maqam tinggi yang seperti kenabian dan harus maksum dan maka itu adalah hanya ada pada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu ada di Tajridul I'tiqad dan juga ada di Kashful Murad sebagai syarahnya. Yang terakhir yaitu Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah. Saya ragu tadi juz 2 atau juz 1, halaman 323 di perpustakaan ada. Beliau berbicara tentang makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah bab namanya fi ma'rifati bad'il khalqir ruhani, bab tentang bagaimana kita mengenal permulaan ciptaan Allah tapi di alam rohani, bukan di alam jasmani. Karena di dalam irfan, begitu juga filsafat khususnya Mullah Sadra, ya, meyakini bahwa selain manusia ada dalam kehidupan jasmani ini, manusia juga pernah hidup di alam rohani. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu itu dimulai penciptaannya dari penciptaan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam kitab ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah fashabbaha nurahu bil misbah falam yakun aqraba ilaihi qabulan fi dhalika al-haba illa haqiqatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musamma bil aqal. Ketika Allah menciptakan dunia dan isinya, terlebih dahulu dari nur Allah yang juga disebutkan dalam ayat Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Dari nur Allah itulah dalam bahasa
Ibnu Sina mengemanasi menjadi Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itulah yang diyakini juga oleh Mullah Sadra tentang tashkikul wujud, bahwa wujud itu bergradasi dan wujud yang paling utama di dunia ini adalah wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan rohani itu, Rasulullah dikatakan dalam banyak riwayat, ini Sunni atau Syiah sama, di mana Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril berjalan hingga tempat yang sangat tinggi, dibahasakan langit-langit yang tinggi, sampai kemudian mendekati Sidratul Muntaha. Tapi sebelum sampai kepada Sidratul Muntaha itu, sampai ke satu tempat, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Taqaddam ya Habibi." Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Wahai kekasihku, silahkan Anda lanjutkan perjalanan." Malaikat Jibril mengatakan, "Aku akan nunggu di sini." Kira-kira bahasa kita gitu. "Aku akan nunggu di sini, silahkan Anda lanjutkan." Maka Rasulullah saat itu, kalau bahasa kita, protes kepada malaikat Jibril, "Atatrukuni, apakah engkau meninggalkan aku, wahai kekasihku Jibril, di tempat yang aku tidak pernah tahu? Tempat ini asing, kenapa engkau tidak mau menemaniku?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Lau qadimtu an mulatan lah taraktu." Demi Allah, kata malaikat Jibril, kalau aku maju, kalau bahasa kita Indonesia satu langkah, ya, atau paling banyak mungkin, atau paling sedikit satu jengkal gitu ya. Tapi hadis itu mengatakan, "Lau qadimtu an mulatan," kalau aku maju satu jari, itu pun jari paling kecil, yaitu apa ini? Jari semut ya, kelingking. Kalau aku maju satu kelingking jari ini, lah taraktu, badanku akan hancur, wujudku akan hancur. Kenapa? Karena makamku hanya sampai di sini. Sementara makammu, wahai Rasulullah, adalah makam yang jauh lebih, masih bisa punya kapasitas melebihi daripada makam-makamku. Jadi itu adalah sesuatu yang diterima bahkan di dalam lisan riwayat baik Sunni ataupun Syiah, bahwa keberadaan Rasulullah di alam sana, bukan di alam materi, adalah makam yang paling utama. Di sini menariknya adalah ketika kemudian Ibn Arabi mengatakan, "Fakana wujuduhu min dzalika an-nuril ilahi wa min al-haba'i wa min al-haqiqatil kulliyah wa fil haba'i wujida 'ainuhu wa 'ainul 'alam min tajalli." Di sini poinnya, "Wa aqrabun nasi ilaihi Ali bin Abi Thalib." Dan yang paling dekat kepada Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, maksudnya paling dekat sebagai sahabat, sebagai mantu? Bukan, karena sebelumnya beliau berbicara tentang makam Rasulullah yang sangat tinggi di alam sana, makam wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi, yang beliau ada disebutkan sebelumnya adalah pemimpin keberadaan yang paling utama dari keberadaan, dan darinya kemudian tercipta segala sesuatu yang itu hanya tercipta dari nur Allah. Tentu ini tidak bicara tentang makam yang ada di dunia. Ini adalah qarib, akrab yang berbicara di makam sana. Dan ini adalah menunjukkan bahwa Ibn Arabi juga meyakini bahwa Imam Ali adalah orang yang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelanjutannya coba diperhatikan, wa asrarul anbiya'i ajma'in. Imam Ali itu ada pada beliau rahasia-rahasia para nabi semuanya. Ini lebih menegaskan bahwa maksudnya akrabiyah, mendekati Nabi, itu bukan
secara sosial lebih dekat dari sahabat lain, tapi dalam maqam wujud. Itu yang bisa kita sampaikan tentang berbagai hal pandangan para filsuf dan teolog tentang kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib. Namun di ujung saya ingin turun, kalau tadi kita terlalu ngawang ke atas, saya ingin turun ke bawah, yaitu ya 2 menit cukup insyaallah, yaitu bahwa apa fungsinya kita membahas tentang Idul Qadir, tentang kepemimpinan Imam Ali dan semacamnya. Adakah hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Tentunya iya, ada sangat hubungan. Paling tidak kita bisa untuk kemudian apa yang tadi juga disampaikan oleh Ustaz Ahmad, bagaimana kita mengambil nilai-nilai yang diperankan oleh mereka sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di berbagai tempat mungkin orang banyak berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada nilai-nilai itu. Salah satu yang mungkin kita dapatkan, khususnya pengalaman saya, adalah Republik Islam Iran, bagaimana berusaha dari nilai-nilai itu untuk kemudian mengejuantahkan pada pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Bagaimana sistem kemudian diupayakan untuk mendekati kepada apa yang memang menjadi sistem dan nilai-nilai ilahi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.